Segmen 7, fungsi gelombang molekul hidrogen. Pada segmen ini, kita akan sedikit membahas mengenai fungsi gelombang molekul H2. Berdasarkan data pada segmen sebelumnya, kita tahu bahwa jika dua buah boson saling bertemu, mereka akan mengalami seperti gaya tarik-menarik. Sedangkan bila dua buah fermion bertemu, mereka akan saling tolak-menolak. Walaupun ini seperti gaya, sebenarnya ini bukanlah gaya sama sekali, tetapi ini merupakan konsekuensi geometris yang disebabkan oleh simetri dari fungsi gelombang. Dan hal ini benar-benar efek yang muncul hanya di sistem kuantum. Kasus menarik dari interaksi exchange adalah ketika dua buah fungsi gelombang ini saling overlap, ya, yang terjadi pada kasus ikatan kovalen molekul H2. Mari kita tinjau kasus hidrogen, ya, molekul H2. Secara umum, kita bisa katakan bahwa ground state dari sistem ini berupa satu elektron berada di atom pertama, ya, dan elektron yang lain berada di atom kedua, dan masing-masing elektron itu berada dalam keadaan ground state-nya, yaitu pada kondisi 1s. Jika elektron adalah boson, maka simetri dari fungsi gelombangnya akan memaksa elektron untuk saling mendekat, ya, karena dia tadi kalau dia simetrik, dia akan saling mendekat seperti ini, dan terkonsentrasi di tengah-tengah dua buah atom, membentuk yang namanya ikatan kovalen seperti ini. Namun sayangnya, elektron adalah fermion. Artinya fungsi gelombangnya harus antisimetrik, ya. Sehingga kalau dia fermion, dia harus saling menjauh, ya, atau tolak-menolak. Artinya molekul H2 itu pecah kalau dia fermion. Tentu saja ini sangat-sangat bertentangan dengan bukti eksperimen yang menunjukkan eksistensi molekul H2 di alam. Dan bukan dalam bentuk atom H, tapi dalam bentuk molekul H2. Maka ada sesuatu yang salah di sini. Jawabannya adalah pada fungsi gelombang total yang sudah kita bahas sebelumnya. Tadi di pembicaraan kita di slide sebelumnya, kita hanya membahas kondisi spasial saja. Tapi kita lupa bahwa fungsi gelombang total harus melibatkan spin juga. Karena elektron ada fermion, maka fungsi gelombangnya harus berbentuk antisimetrik. Artinya, fungsi gelombang total harus merupakan perkalian antara fungsi gelombang spasial dan spinor, totalnya harus antisimetrik. Pembahasan di slide sebelumnya menyatakan bahwa agar ikatan molekul H2 ada, maka fungsi gelombangnya harus berbentuk simetrik. Ya. Artinya kalau fungsi gelombangnya simetrik, maka kita bisa pakai fungsi spinornya antisimetrik. Tadi kita bilang kalau fungsi gelombangnya simetrik, maka dia akan terbentuk ikatan, akan saling tarik-menarik, ya. Maka kompensasinya adalah spinnya harus antisimetrik atau state-nya spinnya harus singlet, ya. Fungsi gelombang ini adalah fungsi gelombang totalnya adalah singlet, ya, dengan spin spasialnya simetrik dan spinnya antisimetrik. Dan berdasarkan eksperimen, ground state dari molekul hidrogen adalah singlet, ya, dengan bonding state. Contoh pembahasan mengenai pembentukan ikatan kimia, ya, dalam molekul akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi kita akan menggunakan model H2+ agar fisikanya lebih terlihat. Ya. Sekian untuk pembahasan ini, ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas fokus tentang ikatan kimia yang ditimbulkan oleh fungsi gelombang simetrik maupun antisimetrik.